Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Make This Male Magician. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Karena Magic memiliki prinsip aktuasi dasar, butuh waktu sekitar 10 detik sebelum mengeluarkannya, tapi berkat Force Circle, ia dapat mengeluarkannya lebih cepat. Mengetahui jika dirinya bisa-bisanya mengeluarkan sihir dengan bebas, melewati langkah itu dan membuat bola api hanya dengan kekuatan tubuh, membuat Luwin menyadari kelebihan dari artefak yang sebenarnya. Selain itu, rupanya Luwin juga mendapatkan sebuah skill bernama penyihir kegilaan, di mana dia bisa memberikan serangan magic menggunakan tubuhnya untuk menyerang. Luwin berpikir jika Draka juga pasti memiliki penyakit yang sama dengan dirinya, jadi dia bertarung dengan menanamkan dirinya dengan magic di tangan dan kakinya. Luwin sungguh terkagum dengan pemikiran Draka yang bisa menemukan ide untuk menjadikan sihir sebagai penguatan serangan. Tak lama kemudian, Luwin mendapatkan misi baru di mana ia harus mempraktikkan sihir yang menggunakan Force Circle dan menyerang target berbentuk fisik. Luwin sebenarnya tidak memiliki metode sama sekali untuk melakukan serangan seperti itu, karena sampai sekarang ia tidak pernah melihat adanya seorang penyihir yang bertarung menggunakan fisiknya. Namun jika dengan metode seperti ini bisa membuat dirinya diakui sebagai seorang penyihir, Luwin rasa jika dirinya harus mencobanya, dan ia langsung menggunakan pukulan apinya pada boneka latihan. Hanya dengan sekali pukulan saja, Luwin dapat menghancurkan boneka latihan itu menggunakan sihir bola api yang ditanamkan pada tangannya. Luwin merasa cukup senang karena rupanya metode seperti ini lebih efektif untuk ia gunakan secara langsung. Karena Luwin sudah berhasil menyelesaikan misinya, Luwin mendapatkan hadiah berupa peningkatan strength sebanyak 10. Setelah membaca notifikasi tersebut, Luwin langsung roboh karena kelelahan, tapi setidaknya dirinya merasa lega karena akhirnya ia berhasil melakukannya. Meskipun Luwin selalu gagal setiap kali memasuki tahapan pelepasan sihir, tapi setidaknya dirinya berhasil dengan menggunakan metode pukulan seperti tadi. Berkat metode dari Draka, Luwin jadi kepikiran dengan siapa Draka sebenarnya, dan ia ingin mencari tahu lebih banyak tentangnya, tapi tubuh Luwin sudah tidak mau bergerak lagi. Keesokan harinya, banyak orang menanyakan apakah Luwin sudah mati karena bisa-bisanya dia tertidur di lapangan dan mereka berpikir mungkin dia latihan sampai mati. Karena terlalu berisik, Luwin akhirnya terbangun dan itu membuat semua orang yang melihatnya jadi terkejut karena membuat mereka ketakutan. Mereka menanyakan apa yang sedang dia lakukan di sini dan Luwin menanyakan apakah mereka tidak pernah melihat seseorang latihan sampai tertidur. Mereka mengatakan itu agak aneh untuk seorang bangsawan yang tidur di luar hingga meninggalkan kenyamanan asramanya, dan mereka menanyakan apakah Luwin sudah mabuk. Luwin mengatakan tidak mungkin ia mabuk karena ia hanya terlalu bersemangat latihan sampai-sampai ia ketiduran ketika sudah selesai. Mereka rasa itu mungkin karena Luwin terlihat bertambah berbeda daripada biasanya dan bentuk tubuhnya juga semakin bertambah bagus. Akan tetapi, seseorang menanyakan apakah ada orang lain yang latihan sampai membuat boneka latihannya hanya tersisa debu-debu. Mereka berdebat apakah itu adalah perbuatan Luwin, tapi yang lainnya menyangkalnya karena Luwin tidak bisa menembakkan sihirnya. Sekarang kita berpindah ke asrama akademi, di mana sekarang Luwin terlihat sedang memasuki kamarnya yang rupanya masih ada seorang temannya. Orang itu adalah Jason Damon yang merupakan murid tahun ke-6 dan Jason menanyakan dari mana saja Luwin semalam karena baru kembali sekarang. Jason merupakan putra sulung keluarga Damon yang terkenal atas pengecoran dan juga penambangan logam, serta Jason tidak pernah mengucilkan Luwin seperti yang lainnya. Namun, hal yang membuat Luwin agak kesal padanya adalah karena dia adalah seorang pecandu alkohol dan gadis, serta sering meninggalkan akademi diam-diam. Jason menanyakan apakah Luwin semalam bermain wanita tanpa mengajaknya setelah dia tersambar petir dan masih hidup, tapi Luwin mengatakan sebaiknya Jason diam saja. Karena sudah waktunya akan masuk jam pelajaran, Luwin memutuskan untuk mandi terlebih dulu karena semalam ia sangat kotor. Setelah itu, Luwin rupanya juga mendapatkan misi lagi di mana hari ini ia harus melakukan 100 kali pukulan, 200 kali tendangan, dan 200 kali tendangan memutar. Luwin rasa ini tak akan mudah karena misinya kali ini meningkat 2 kali lipat, tapi hadiah yang dirinya dapatkan masih tetap sama.
Namun jika dengan metode ini bisa membuat dirinya menjadi seorang penyihir hebat, Luwin tidak ada pilihan lain selain mengikuti metode yang diberikan oleh sistem. Setelah 1 bulan berlalu, misi yang dapat diulang itu bisa diselesaikan dalam sehari, tapi berkebalikan dengan hadiah yang selalu sama, latihan yang dibutuhkan setiap harinya selalu meningkat. Terlebih jika 1 hari berlalu tanpa menyelesaikan misi itu, maka semua progres yang dicapai Luwin akan direset menjadi 0. Latihan itu tentunya semakin lama semakin berat untuk dilakukan oleh Luwin, namun ia tidak bisa melewatkan sehari pun misi yang diberikan. Namun satu hal yang membuatnya tidak pantang menyerah dan terus berlanjut adalah persyaratan misi ini masing-masing tidak melebihi 3.000 kali untuk saat ini. Luwin sendiri tidak bisa melakukan lebih dari apa yang diberikan oleh sistem karena dirinya pasti akan mati jika melakukannya berlebihan. Selama 1 bulan itu, Luwin akhirnya mencapai persyaratan misi untuk melakukan pukulan, tendangan memutar sebanyak 3.000 kali. Berkat hal itu pula, Luwin akhirnya mendapatkan skill baru yang bernama Body Art, di mana itu dapat meningkatkan kemampuan tubuh pada gerakan yang lebih akurat dan rumit serta dapat meningkat bergantung pada level pelatihannya. Memasuki kelas akademi sihir, para murid yang biasanya melihat Luwin rajin, kini merasa aneh dengan Luwin yang sekarang suka tidur di kelas. Terlebih, Luwin sekarang ini terlihat lebih sering hidup di aula pelatihan sepanjang hari dan hanya melakukan latihan tendangan. Rumor soal Luwin yang dulu sangat rajin belajar tapi sekarang seperti maniak latihan, tentunya dengan cepat menyebar luas. Hal itu sendiri tidak bisa dihindari oleh Luwin karena selama 1 bulan ini dia hanya menyelesaikan misi dan terkadang ia mencari petunjuk terkait Draka. Tapi ketika mencarinya, Luwin tidak bisa menemukan seorang penyihir yang memiliki nama Draka di dalam buku catatan sejarah manapun. Tidak hanya itu, ia juga tidak bisa menemukan jejak terkait soal Destroyer of War, status window, dan misi yang selama ini dirinya jalani. Saking sulitnya untuk mencari rekam jejaknya, Luwin sampai kebingungan dengan siapa Draka sebenarnya karena dia tidak ada dalam catatan sejarah manapun. Selain itu, Luwin penasaran dengan siapa yang memberikan artefak ini padanya karena tidak mungkin artefak ini tiba-tiba datang padanya. Tak lama, Jason mendatangi Luwin sambil menanyakan apakah Luwin sudah mendengarkan kabarnya dan Luwin menanyakan memangnya ada apa. Jason mengatakan sepertinya Luwin belum tahu karena dia disibukkan dengan membaca buku dan latihan, tapi Luwin menanyakan memangnya ada masalah besar apa yang terjadi. Jason mengatakan jika kepala keluarga Ardal telah datang ke akademi sihir ini dan Luwin tentunya terkejut karena ayahnya tiba-tiba datang ke akademinya. Luwin kemudian bergegas untuk menemui ayahnya setelah diberitahu Jason bahwa ayah Luwin sedang bertemu dengan Profesor Heidel. Melihat anaknya telah datang dengan sendirinya, ayah Luwin tentunya sangat senang karena putranya telah datang setelah sekian lama. Luwin menanyakan bagaimana kabar ayahnya selama ini karena sudah 6 tahun lamanya mereka tidak bertemu dan ayah Luwin mengatakan ia baik-baik saja. Luwin juga menanyakan bagaimana kabar adiknya yaitu Luna dan ayah Luwin mengatakan jika dia belajar ilmu berpedang supaya dia bisa melindungi kakaknya yang lemah. Luwin tentunya jadi malu karena adiknya ingin belajar berpedang untuk melindunginya dan ayah Luwin mengatakan jika Luna selalu berani sejak dulu. Karena merasa ayahnya sedang ingin melihat perjalanan anaknya, Luwin memberitahu jika perkembangannya di akademi berjalan dengan baik. Ayah Luwin menanyakan apa maksudnya, dan Luwin mengatakan jika pembelajarannya masih berjalan lancar dan dirinya tidak terluka secara fisik maupun mental. Ayah Luwin kemudian memberitahu jika alasannya datang ke akademi adalah untuk menanyakan apakah Luwin ingin berhenti dari akademi. Ayah Luwin tahu jika anaknya selalu menahan banyak kesulitan karena tidak bisa memberitahunya, tapi dirinya tidak masalah jika Luwin ingin kembali ke wilayahnya lagi. Luwin mengatakan jika ia sudah tahu maksud ayahnya datang kemari setelah 6 tahun, tapi dirinya ingin memberitahu bahwa dirinya sudah menemukan jalannya sendiri. Luwin ingin membuat janji dengan ayahnya bahwa di ujian selanjutnya dirinya akan memberikan hasil yang terbaik untuk ayahnya dalam ujian praktek. Sebagai gantinya jika Luwin gagal dalam ujian mendatang, dirinya tidak akan keberatan dengan keputusan ayahnya dan akan melakukan apa yang ayahnya inginkan. Setelah mendengarkan perkataan anaknya yang akan memastikan dirinya mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian, ayah Luwin paham dengan tekad anaknya dan memutuskan untuk kembali ke kediamannya setelah berbincang dengan anaknya.
Beberapa waktu telah berlalu, sampai hari pelaksanaan ujian yang telah lama dinantikan akhirnya telah dimulai. Pada ujian pertama, semua murid akan menghadapi persoalan mengenai pengenalan sihir dan tidak ada yang diperbolehkan untuk menggunakan tindakan kecurangan. Ujian Akademi Sihir Ignite sendiri terbagi menjadi ujian tulis dan ujian praktek, di mana Luwin tentunya tidak ada masalah dalam ujian tulisnya. Tapi pada ujian praktek nanti akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu targeting, pengukuran daya sihir, pertarungan secara langsung, dan pertarungan 1 lawan 1. Sebagai seseorang dengan penyakit mana evocation, Luwin telah mendapatkan nilai sempurna dalam ujian tulis, namun dalam ujian praktek, Michael Garihil yang selalu mendapatkan posisi pertama. Namun semua itu di dalam masalah lagi bagi Luwin, karena ia akhirnya juga menemukan cara untuk mendapatkan posisi pertama pada ujian praktek kali ini. Setelah ujian tulis selesai, para murid mendapatkan waktu untuk bersiap sebelum dimulainya ujian praktek dalam waktu beberapa hari. Jason yang khawatir dengan Luwin menanyakan kenapa Luwin terlihat aneh belakangan ini dan apakah dia sudah mempersiapkan diri pada ujian praktek kali ini. Luwin mengatakan tidak perlu khawatir karena dirinya sudah menemukan cara baru kali ini dan Jason yang senang mendengarnya tentunya ingin tahu rencana apa yang dipikirkan oleh Luwin. Namun ketika sedang asik mengobrol, Luwin dan Jason malah kedatangan para bajingan sombong yang selalu membanggakan dirinya. Michael mengatakan apakah Luwin masih berniat mengikuti ujian praktek dengan tubuh cacatnya seperti itu dan ia mengatakan jika orang dengan penyakit mana evocation tidak akan bisa melakukan apapun. Luwin dengan santainya mengatakan memangnya dirinya sudah bersiap untuk melakukannya dan Luwin menanyakan balik memangnya ada masalah apa jika dirinya ikutan. Michael kemudian mengatakan sebagai seseorang yang gagal dalam ujian praktek sampai 6 kali, sebaiknya Luwin menyerah saja dibandingkan harus mempermalukan dirinya lagi. Luwin membalas jika sepertinya itu tidak bisa, karena saran yang diberikan oleh Michael tidak akan membantunya sama sekali. Michael mengatakan jika Luwin salah paham dengan ucapannya, karena sedari awal, orang cacat tidak akan pernah bisa mengikuti ujian praktek dengan benar. Tapi dalam hatinya, Michael sangat kesal karena Luwin yang biasanya takut di hadapannya, ini mulai bersikap sombong dan bertanya-tanya, ada masalah apa dengan otak orang ini? Sekarang kita masuk ke dalam ujian praktek pertama yaitu targeting, atau sebutan resminya adalah Multiple Target Showdown Exam. Sederhananya, ujian targeting adalah ujian untuk melihat seberapa banyak target yang bisa ditumbangkan dengan 1 kali rapalan sihir. Akan tetapi, tidak seperti ujian tahun sebelumnya, di mana ujian tahun ini, targeting mulai ditingkatkan ke tingkat kesulitan dengan target yang bisa bergerak. Belum lagi, terdapat perisai yang menghalangi serangan para murid juga, menjadi rintangan yang membuat mereka harus mengukur dengan tepat sihir mereka. Akibat meningkatnya tingkat kesulitan ujian kali ini, rata-rata peserta ujian tidak mendapatkan nilai yang bagus. Para profesor juga membicarakan jika kualitas murid tahun ini sepertinya cukup buruk karena sudah mengalami kesulitan hanya dengan meningkatkan tingkat kesulitan sedikit saja. Mereka juga membicarakan jika kualitas kelulusan tahun ini juga sangat mengecewakan, tapi salah satu profesor mengatakan jika para profesor jangan terlalu kecewa terlebih dulu. Profesor Elric, yang merupakan guru pembuatan obat sihir, serta merupakan paman Michael mengatakan jika keponakannya akan membuat mereka jadi terkagum. Karena sekarang adalah giliran Michael, ia langsung menunjukkan sihir terkuatnya yang akan digunakan untuk menyerang target. Dalam hatinya, Michael ingin menunjukkan seberapa besar perbedaan kekuatannya dengan kecacatan Luwin meskipun dia memiliki rencana sendiri. Setelah pengawas memberikan aba-aba untuk mulai menyerang, Michael langsung mengeluarkan sihirnya yang cukup banyak untuk menyerang target-targetnya. Sihir milik Michael tentunya dengan cepat bisa menembus penghalangnya dan dapat mengenai beberapa target hanya dalam sekali tembakan saja. Para murid yang melihat kekuatan Michael tentunya hanya bisa terkagum dengannya, yang bisa mengenai target dengan mudahnya, dan mereka yakin jika Michael akan berada di posisi pertama lagi. Elric tentunya sangat bangga dengan keponakannya itu, sampai dia memamerkan pada para profesor jika Michael sudah layak disebut sebagai penerus keluarga Garihil. Elric juga mengatakan jika Michael sudah pantas disebut sebagai kebanggaan akademi dan dia pasti akan membawakan kemenangan dalam festival besar tahun ini. Tyron Ignat, yang merupakan dekan akademi sekaligus Archmage Circle 7, dia mengatakan pada Elric jika itu sudah cukup.
Tyrone mengatakan jika tingkatan para murid akademi tahun ini sudah terlihat dan tidak perlu melihatnya sampai akhir. Heidel mengatakan sebaiknya mereka melihat sampai akhir karena sekarang adalah giliran Luwin dan Tyrone tidak menyangka jika si murid rajin itu masih mengikuti kelas di akademi. Heidel mengatakan jika dia kali ini cukup bersemangat dan meminta pada dekan akademi untuk melihat kemampuan Luwin yang sebenarnya. Luwin sendiri tampaknya sudah sangat percaya diri dan ia juga tidak sabar untuk menguji kekuatan barunya dalam ujian kali ini. Pengawas ujian kemudian memberitahu Luwin untuk segera memulainya jika dia sudah siap dan Luwin mengatakan dirinya sudah siap. Hanya dalam sekejap, Luwin mampu membuat beberapa bola api mengelilingi tubuhnya seperti yang pernah ia coba lakukan ketika mengetes kekuatannya pertama kali. Para profesor tentunya sangat terkejut dengan kecepatan rapalan Luwin dengan menggunakan sihir bola api yang tidak seperti murid-murid akademi lainnya. Geng Mikkel sendiri sangat terkejut dan penasaran seberapa banyak bola api yang dibuat oleh Luwin hanya dalam sekejap. Mikkel mengatakan meskipun Luwin bisa merapalkan sebanyak 100 kali sekalipun, tapi dengan penyakit bawaannya itu, dia tidak akan pernah bisa mengenai target, jadi pada dasarnya sampah tetaplah sampah. Namun berbeda dengan apa yang Mikkel pikirkan, Luwin menggunakan skill time reflection di mana ia meningkatkan pergerakannya sebanyak 200% dari strength miliknya. Skill ini baru saja didapatkan oleh Luwin yang membuatnya bisa bergerak dengan sangat cepat selama 30 detik menuju lokasi yang ia inginkan. Pada momen ini, Luwin memanfaatkan waktu 30 detiknya untuk menghancurkan semua target yang terlihat dan pergerakan Luwin begitu cepat dalam menghancurkan target, bagaikan ia sedang membandai sebuah pasukan. Dalam waktu 30 detik itu, Luwin telah berhasil menghancurkan sebagian besar target dalam ujian targeting hingga membuat lokasi ujian di sekitarnya ikutan hancur. Semua orang, mulai dari para murid hingga profesor, tentunya sangat terkejut dengan kekuatan sekaligus kecepatan Luwin dalam membantai targetnya. Luwin merasa jika metodenya kali ini sudah berhasil untuk menjadikan dirinya sebagai kandidat pertama dalam ujian targeting. Pada ujian praktek kali ini, Luwin berhasil membuat sejarah dengan mencetak rekor tertinggi dalam ujian targeting yaitu dengan menghancurkan 27 target. Para murid tentunya terkejut karena Luwin baru saja merapalkan sihir dengan tangannya dan menyerang targetnya secara langsung. Semua murid tercengang karena Luwin bisa bergerak begitu cepat dan mereka penasaran bagaimana Luwin bisa melakukan serangan seperti itu. Dekan Akademi sendiri sangat terkagum dengan kemampuan Luwin dalam ujian praktek kali ini dan dia memuji Luwin karena memberikan kejutan yang luar biasa. Pujian dari Dekan Akademi tentunya membuat semua murid akademi ikutan bersorak untuk Luwin dan memberikannya selamat karena telah mendapatkan rekor tertinggi. Tapi tentu saja, setiap keberhasilan seseorang akan ada selalu bajingan yang iri dengan prestasi Luwin dan orang itu tidak lain adalah Mikkel. Mikkel yang mendengarkan sorakan dan juga pengakuan semua orang tentunya sangat kesal karena selama 6 tahun ini di akademi, dirinya belum pernah mendapatkan hal tersebut. Hati Mikkel tentunya merasa sangat panas karena ia merasa iri dengan Luwin yang bisa mendapatkan pengakuan dan sorakan yang selama ini belum pernah dirinya dapatkan. Di lain waktu, Elric memprotes tindakan Luwin yang menyerang target sekaligus merapalkan sihir ke tangannya. Terlebih ia tidak pernah melihat adanya sihir seperti itu dan ia merasa jika itu tidak masuk dalam hitungan ranah sihir. Heidel menyangkal perkataan Elric karena sihir adalah sesuatu yang ranahnya tak terbatas dan berisikan kemungkinan yang tidak terhingga. Heidel juga menambahkan, jika semuanya berjalan sesuai dengan perkiraan, maka itu bukan namanya sihir, melainkan itu matematika. Elric masih terus ingin memperdebatkan tindakan Luwin yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan Tyrone kemudian menghentikan mereka. Tyrone mengatakan bahwa hari ini dirinya telah menyaksikan sebuah keajaiban yang diciptakan oleh seorang siswa dan itu adalah keajaiban sihir yang sempurna. Di samping itu juga, para profesor lainnya juga memiliki pendapat masing-masing yang berbeda, jadi mereka tidak bisa mengambil dari satu sudut pandang saja. Elric tentunya sangat kesal karena Luwin membuat rencananya jadi berantakan, bahkan dirinya tidak menyangka jika orang cacat itu akan berhasil seperti ini. Setelah melakukan ujian targeting, Jason tentunya sangat senang dengan temannya yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi dan ia menyebut jika Luwin sebagai Archmage muda. Para murid lainnya yang biasanya tidak mendekati Luwin kini mulai berbicara dengannya dan menanyakan bagaimana cara Luwin melakukan gerakan seperti waktu ujian.
Luwin tentunya tidak ingin berurusan dengan mereka karena sedari dulu ia sudah menjadi penyendiri di akademi dan ia berpamitan pada Jason saja. Karena semuanya sudah berubah dalam waktu semalam, jadi Luwin masih sulit untuk membiasakan dirinya. Meskipun begitu, seseorang yang tidak menyukai Luwin tentu saja masih ada. Ketika sedang memasuki kamarnya, rupanya seseorang yang tidak menyukai Luwin sudah menunggunya sedari tadi. Luwin menanyakan apa yang dilakukan Michael di kamarnya orang lain tanpa permisi ataupun meminta izin. Michael mengatakan jika Luwin mulai kurang ajar sejak mendapatkan sedikit poin lebih banyak daripada dirinya tanpa menggunakan sesuatu yang bukan dari sihir, jadi dirinya mau memberikannya peringatan. Tapi Luwin mengatakan bukankah Michael sebenarnya hanya malu karena telah dikalahkan oleh produk cacat seperti dirinya. Michael tentunya semakin kesal dengan provokasi Luwin yang mengatakan jika dirinya malu karena telah kalah dari Luwin yang merupakan produk cacat. Karena Michael sudah berani bertindak seperti mau mengancamnya, Luwin langsung mencekam tangan Michael dan menahannya. Michael yang tangannya dipegang oleh Luwin tentunya tidak bisa melepaskan dirinya dan ia terkejut karena genggaman Luwin begitu kuat. Luwin mengatakan jika mereka berdua harus lulus dengan aman. Jika Michael ingin menghancurkan dirinya, maka lakukanlah secara adil ketika ujian kombat 1 lawan 1. Michael yang kesal mengatakan jika Luwin tidak pantas bersaing dengannya, apalagi Luwin adalah produk cacat yang telah gagal mendapatkan nilai selama 6 tahun. Luwin kemudian melepaskan Michael sambil mengatakan jika mereka tinggal menunggu saja apakah dirinya pantas atau tidak. Michael sambil pergi dari kamar Luwin juga membalas agar Luwin tidak sampai gagal pada ujian berikutnya. Ketika berjalan di lorong asrama, Michael bergumam jika Luwin pasti akan gagal pada ujian praktek berikutnya tanpa punya kesempatan untuk lolos mengikuti ujian kombat 1 lawan 1. Selain itu, Michael sangat curiga dengan kekuatan Luwin yang tidak seperti seorang mage karena genggaman tangannya yang begitu kuat. Pada ujian praktek kedua yaitu pengukuran mana, para murid berpindah ke sebuah harta karun akademi dan artefak langka yang hanya ada beberapa di seluruh kontinen yaitu Orge Purba Kingram. 500 tahun lalu, Kingram dibuat menjadi artefak oleh Archmage Freud ketika dia masih hidup dan ia terjebak di dalam artefak ini untuk menyerap sihir dan digunakan sebagai tempat pengukuran pengeluaran mana. Karena patung Kingram bisa digunakan untuk mengukur mana seseorang, maka orang itu hanya perlu mengeluarkan sihirnya untuk menyerang patung itu. Akan tetapi, Kingram dikenal sangat suka memberikan nilai yang sangat kejam, dan bahkan jika ada seseorang yang mendapatkan nilai 20 saja itu sudah dianggap sangat bagus. Sekarang kita diperlihatkan bagaimana salah satu peserta ujian sedang mencoba menggunakan sihir Lightning Storm miliknya pada patung Kingram dan terlihat jika serangan peserta itu tampaknya cukup kuat. Patung Kingram yang merasakan kekuatan dari Lightning Storm itu tentunya memberikan poin 1 pada orang itu dan menyuruhnya saja untuk keluar dari sini. Kingram bahkan menyarankan agar bocah itu berhenti saja menjadi seorang penyihir dan peserta itu tentunya mengatakan jika ia sudah mengeluarkan sihir terbaiknya tapi masih tetap saja gagal. Kingram ingin agar bocah itu pergi dari hadapannya agar peserta lain segera maju dan seorang wanita yang akan menjadi peserta berikutnya tentunya maju dengan percaya diri. Wanita itu kemudian menggunakan sihir terkuatnya yaitu sihir bola es untuk menunjukkan kekuatannya pada Kingram yang dikenal sangat kejam dalam memberikan penilaian. Kingram yang merasakan sihir wanita itu mengatakan jika ia pasti akan mengingat wanita ini karena sihirnya cukup mengesankan. Kingram benar-benar yakin jika wanita ini adalah sampah yang tidak layak dan hanya memberikannya nilai 2 poin. Wanita itu yang tadinya mau bangga langsung berkecil hati dengan perkataan Kingram yang rupanya ingin mempermainkan hatinya, padahal dirinya sudah melakukan yang terbaik. Satu demi satu peserta terus mencoba menyerang patung Kingram, namun sayangnya tidak ada satupun peserta yang bisa mendapatkan nilai lebih dari 10. Namun sekarang ini adalah giliran Michael dan ia langsung menggunakan sihir serangan terkuatnya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dari Kingram. Setelah menerima serangan dari Michael, Kingram mengatakan jika ia cukup kecewa dengannya dan ia menanyakan apakah Michael adalah anaknya dari Josh Garihil. Michael tentunya dengan bangga mengatakan jika dirinya adalah anak ketiga Josh Garihil dan merupakan kebanggaan keluarga Garihil. Mendengar jika Michael adalah kebanggaan keluarga, membuat Kingram jadinya tertawa karena Josh adalah kepala keluarga yang dungu karena dia menangis dan memohon untuk diberikan poin lebih banyak.
King Ram mengatakan jika Michael tidak lebih berbakat daripada ayahnya, jadi dirinya akan memberikannya poin 27, dan itu membuat Michael kesal karena King Ram memberikan omong kosong seperti itu. Pengawas kemudian menyuruh agar Michael tidak berisik karena masih ada peserta lain yang menunggu gilirannya. Pengawas kemudian memanggil Luwin untuk segera maju ke depan, dan Luwin dengan cukup percaya diri meskipun ia merasa sedikit gugup. Luwin berpikir untuk tidak ragu kali ini karena dirinya harus mencobanya, dan ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Luwin Ardell. King Ram yang melihat sihir Luwin tentunya cukup terkesan, belum lagi King Ram baru pertama kali melihat wajah Luwin. King Ram rasa itu tidak penting, entah Luwin pernah ikut tesnya atau tidak, karena ia ingin agar Luwin segera membuktikan kekuatannya, dan Luwin langsung mengeluarkan sihir bola apinya. Salah seorang peserta terkejut karena Luwin rupanya mengeluarkan sihir ledakan mana yang terbakar. Peserta lainnya juga ikutan terkejut karena bagaimana bisa Luwin yang tidak pernah bisa menguasai sihir tiba-tiba bisa menggunakan sihir kelas 4. King Ram yang melihat posisi Luwin tentunya merasa aneh karena seorang penyihir malah melakukan kuda-kuda seperti itu, dan dia menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Luwin mengatakan jika inilah cara dirinya melakukan serangan, dan terlihat bola api yang sebelumnya berada di tangan Luwin kini berpindah ke kakinya. Luwin kemudian menggunakan tendangannya untuk melepaskan sihir ledakan mana yang terbakar pada King Ram yang sangat kuat. Pengawas sendiri terkejut dengan Luwin karena bisa-bisanya dia memindahkan sihir dari tangan ke kakinya dan kemudian meledakkannya dalam sekejap. Peserta lain yang melihatnya juga merasa jika kekuatan sihir Luwin tadi lebih kuat, dan mereka menebak jika itu adalah kekuatan sihir yang setingkat kelas 5. Mereka menduga jika Luwin sebenarnya adalah seorang penyihir kelas 5 karena setidaknya ledakan yang diciptakan oleh Luwin tidak lebih lemah daripada kelas 4. Luwin rasa jika sihir ledakan mana terbakar miliknya tadi sudah bekerja dengan benar, tapi ia merasa aneh dengan reaksi King Ram dan ia berpikir apakah mungkin ada yang salah. King Ram kemudian menanyakan lagi siapa dia sebenarnya, dan Luwin mengatakan jika dirinya adalah Luwin Ardell seperti perkenalan sebelumnya. King Ram kemudian menanyakan apakah Luwin sebenarnya adalah Draka, dan itu tentunya membuat Luwin terkejut karena King Ram mengetahui soal Draka. King Ram mengatakan jika dirinya sudah menunggu dengan sangat lama kedatangan dari Destroyer of World yaitu Draka.